Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1041 Raja Baru. Mendengar perkataan Dimas Wu, Ethan He hampir saja berteriak tanpa ragu. Raja penghancur sudah berkorban untuk rakyat biasa di dunia. Apakah ini bukan pahlawan besar? Apa kamu benar-benar mengenalnya? Tidak kusangka kamu malah memfitnahnya seperti ini. Ada secercah amarah dalam nada Ethan He. Meski Raja penghancur sudah mati, citra heroiknya tertanam dalam di hati Ethan He. Ethan He tidak membiarkan orang lain memfitnah idolanya dengan cara ini. Setelah Dimas Wu mendengarkan perkataan Ethan He, ekspresinya menjadi semakin rumit. Sejak Raja penghancur meninggal, ini menunjukkan bahwa dia menang pada pertarungan terakhir pada saat itu. Dalam hal ini, Kaisar Mingyue dan yang lainnya seharusnya selamat. Kemudian, kebenaran yang terkubur tahun itu secara logis akan dipublikasikan dari mulut Kaisar Mingyue dan ianya. Tapi kenapa Raja penghancur yang telah melakukan banyak kejahatan dan memusnahkan umat manusia, kini dipuji oleh dunia sebagai pahlawan yang berkorban untuk semua orang di dunia? Semakin memikirkannya, Dimas Wu semakin merasa ada yang tidak beres. Dia duduk, menatap Ethan He dengan wajah serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Katakan padaku, apa yang terjadi selama setengah bulan aku koma?" Melihat tampang Dimas Wu yang bingung, Ethan He hanya mengira Dimas Wu sudah terlalu lama koma. Setelah itu, dia menenangkan emosinya, lalu memberitahu Dimas Wu apa yang dia ketahui selama setengah bulan terakhir. Setelah mendengarkan cerita Ethan He, Dimas Wu memiliki pemahaman umum tentang perbuatan Raja Penghancur dan Raja Baru. Namun, rumor ini benar-benar bertentangan dengan kebenaran fakta. Dia adalah pemilik baru Heaven Demon Sword. Dia sekali lagi menjadi iblis yang membuat semua orang di dunia ini dihukum. Dan Raja Penghancur, kedok aslinya tidak hanya belum dipublikasikan, tetapi reputasinya bahkan lebih dilebih-lebihkan dari sebelumnya. Dan desas-desus bahwa Kaisar Mingyue dan yang ianya dibunuh olehnya, si iblis besar, masalah ini tentu saja lebih aneh. Dimas Wu terdiam sesaat, akhirnya ia menyimpulkan bahwa semua ini mungkin disebabkan oleh Raja Baru. Memikirkan hal ini, Dimas Wu langsung melihat ke arah Ethan He dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa nama Raja Baru yang kamu bicarakan?" Ethan He memikirkannya, dan perlahan berkata, "Aku tidak tahu terlalu banyak. Aku mendengar orang mengatakan bahwa dia selalu menjadi komandan militer Raja Penghancur yang paling dipercaya. Sepertinya dipanggil Nergal Bai." Nergal Bai. Mendengar nama tersebut, wajah Dimas Wu tiba-tiba berubah. Karena Nergal Bai ini adalah seseorang yang dia kenal sejak lama. Ribuan tahun yang lalu, sebelum dia dan Raja Penghancur bertarung, Nergal Bai adalah orang kecil yang tidak mencolok yang mengikuti Raja Penghancur. Dalam kesan Dimas Wu, Nergal Bai memiliki rasa eksistensi yang sangat rendah. Selalu pendiam dan tidak menunjukkan ketajaman. Sepertinya ia sengaja menyembunyikan berbagai kemampuannya. Saat ditempatkan di tengah keramaian, ia adalah jenis yang paling biasa. Dimas Wu mungkin tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Setelah sekian tahun, dan sekarang tiba-tiba mendengar nama Nergal Bai lagi, Dimas Wu terasa seperti di kehidupan lain. Nyatanya, ia memang hidup kembali. Datang dengan mengenang pemilik asli Heaven Demon Sword dan bertemu beberapa orang tua. Mengira bahwa kecuali Raja Penghancur, keluhan tahun ini akan benar-benar berakhir. Siapa tahu, saat ini Nergal Bai yang tak dikenal itu tiba-tiba muncul. Dalam hati Dimas Wu, amarah yang tak terlihat perlahan bangkit. Dia mencoba yang terbaik untuk memecahkan Raja Penghancur hampir dengan nyawanya. Tetapi sekarang, ada Nergal Bai yang lebih disengaja. Ethan He melihat ekspresi Dimas Wu berubah dengan hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ada apa? Apakah kamu kenal dengan Raja Baru?" Dimas Wu mengangguk dengan wajah tenang, tanpa berkata apapun. Ethan He terus bertanya,
lalu mengapa kamu baru saja mengatakan bahwa Raja Penghancur adalah penjahat? Kata-kata yang barusan Dimas Wu ucapkan itu seperti duri, langsung dimasukkan ke dalam hati Ethan He, membuatnya sangat tidak nyaman. Jadi setelah beberapa percakapan, dia tetap tidak bisa menahan untuk menanyakannya lagi. Tidak hanya Ethan He, bahkan Emma He memandang Dimas Wu dengan ekspresi terkejut, meskipun dia tidak memahami perselisihan di sungai dan danau, tapi dia juga bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Dimas Wu kepada Ethan He sepertinya sangat tidak bisa diterima. Menghadapi keingintahuan Ethan He dan Emma He, Dimas Wu tidak menghindar dan berkata terus terang, "Akulah iblis besar yang kamu sebutkan." Setelah mendengar ini, wajah Ethan He berubah drastis. Tanpa ragu, dia langsung menarik Emma He kembali dan pada saat yang sama menatap Dimas Wu dengan waspada, dan berkata dengan ngeri, "Kamu, jangan main-main, kami yang menyelamatkan nyawamu." Setelah itu, Ethan He tidak lupa mengambil bangku dari tangannya untuk memblokirnya, seolah-olah dia siap untuk bertarung. Dan Emma He pun memandang Dimas Wu dengan ngeri, tubuhnya yang kurus itu gemetar. Di saat-saat terakhir, dia bersumpah untuk memberitahu Ethan He bahwa Dimas Wu bukanlah orang jahat. Alhasil, Dimas Wu langsung mengakui bahwa dia adalah iblis besar yang membunuh banyak orang dan dihukum oleh semua orang. Hal ini membuat Emma He benar-benar tidak berdaya menerimanya. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak bisa membayangkan bahwa orang yang dia rawat selama setengah bulan ternyata adalah monster yang keji. Melihat wajah Ethan He dan Emma He yang panik dan ngeri, Dimas Wu tersenyum tipis dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti kalian. Meskipun aku adalah monster besar di mulut kalian, hal-hal yang kalian ketahui bukanlah fakta, itu dibuat dengan jahat oleh orang-orang yang tidak ada hati." Mendengar Dimas Wu mengatakan itu, Ethan He dan Emma He saling memandang, dan mata mereka masih penuh dengan keraguan dan ketakutan yang tebal. Ada keheningan singkat di rumah jerami kecil itu. Setelah beberapa saat, Emma He memulai duluan dan bertanya dengan hati-hati, "Apa maksudmu?" Dimas Wu tidak menyembunyikan apapun, dan hanya memberitahu mereka apa yang dia alami. Emma He mendengarkan dengan tenang, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi sangat rumit, tetapi sikap defensif dan kepanikan di hatinya perlahan menghilang. Tentu saja, dia cenderung percaya pada Dimas Wu. Tapi Ethan He dan Emma He justru sebaliknya. Setelah mendengarkan cerita Dimas Wu, alisnya mengerutkan kening ke arah si Cuan. Setelah penyangga yang lama, dia berbicara, dan sekali lagi dengan hati-hati berkata kepada Dimas Wu, "Atas dasar apa kami mempercayaimu?" Dibandingkan dengan pernyataan pribadi Dimas Wu, Ethan He tentunya lebih percaya dengan rumor yang beredar di publik. Gambaran besar Raja Penghancur dan Nergal Bai telah tertanam dalam di hati Ethan He, dan tidak bisa sepenuhnya berubah karena kata-kata Dimas Wu. Dimas Wu tampak acuh tak acuh, dan perlahan berkata, "Pokoknya, aku sudah bangun sekarang, dan kalian berdua tidak ada gunanya bagiku. Jika aku benar-benar iblis pembunuh, maka aku tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk berbicara. Apa gunanya berbohong pada kalian dan membuat kalian percaya padaku? Lebih baik membunuh kalian dan masalahku lebih sedikit." Penjelasan sederhana dan kasar Dimas Wu. Ethan He tidak bisa berkata-kata dalam sekejap. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dimas Wu benar-benar masuk akal. Dia tidak bisa menemukan alasan untuk menyangkal Dimas Wu, tapi akan sulit baginya untuk percaya sepenuhnya pada Dimas Wu saat ini. Dia menatap Dimas Wu dengan ekspresi yang rumit dan berkata dalam-dalam, "Aku tidak percaya itu. Aku tidak percaya Raja Penghancur ataupun Raja Baru adalah orang-orang yang begitu jahat." Dia tidak mengenal Raja Penghancur dan Nergal Bai. Namun, setelah kematian Raja Penghancur, perbuatan mulia dan pengorbanan heroiknya tiba-tiba dipublikasikan ke semua orang. Meskipun Dimas Wu telah menjelaskan semuanya, Ethan He masih tidak percaya bahwa dua orang agung dan mulia di hatinya ternyata adalah penjahat yang keji. Merasakan kecurigaan Ethan He, Dimas Wu terdiam, lalu berkata dengan santai,
Sepertinya hanya ada satu cara untuk membuat kalian percaya semua. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.